Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, miftahi babi rahmatillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yaqulullahu ta'ala innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin at-ta'i'ina li asma'illahi ta'ala. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Ja'far, Kiai Haji Zulfa Mustafa Mutarrab bin Yusuf, Kiai Haji Ahmad Habibi Abdul Rashid Ramli, matta'anallahu fi tuli hayatihim. Pengurus Majelis Ta'lim Ukhuwah Islamiyah Bapak Haji Basroin, Ustaz Haji Muhammad Tahir, pengurus Masjid Al-Barakah Bapak Hasim Muhadi beserta seluruh kawan-kawan pengurus yang lainnya dan seluruh jamaah yang hadir tanpa terkecuali, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita, pembahasan kita. Langsung saja kita baca kitab Qamitul Yang ala Manzumati Syu'abil Iman. Sebelumnya kita kembali baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan majelis kita tetap diberikan istiqamah, yang hadir diberikan sehat afiah, ilmunya manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratir Rasul ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala man nawa salafun salih wa ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitil kiram. ونخص خاصة لحضرة مؤلف هذا الكتاب سيد الشيخ زين الدين بن علي الملباري الفناني وسيد الشيخ نواوي بن عمر الجاوي، جميع مشايخنا وأستاذنا معلمين في الدين الأحياء بيدهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى أرواح والدينا وآبائنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وإلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. Semoga Allah ampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadna bi asrari fid dharain. Amin. Ini dikit lagi tentang masalah menuntut ilmu ya. Halaman 20. Bahwa kemarin kita bahas cara memperoleh ilmu itu hanya dengan dua cara. Yang pertama dengan kasbi, yang kedua dengan sama. Kalau kasbi dengan cara yang nyata, kayak menghafal, mencatat, talaqi, setoran sama gurunya dan seterusnya, itu namanya kasbi. Alias di pesantren, di sekolah itu namanya menuntut ilmu kasbi, usahanya betul-betul. Yang kedua ada menuntut ilmu dengan cara samai, bahasa kitanya jiping, ya, ngaji, kuping, hadir, ngedengerin doang udah, termasuk kita. Tapi kita rada-rada kasbi, soalnya masih ada yang pegang kita, rada-rada kasbi, walaupun kagak dites ya. Kalau kasbi itu biasanya ada tesnya. Nah, ya alhamdulillah lah masih pegang kita, berarti rada-rada kasbi. Samai dan kasbi itu tidak akan pernah hasil walaupun kita nuntut ilmu dengan cara kasbi atau dengan cara samai, itu tidak akan pernah kita hasilkan kecuali syaratnya bimahabbatil ulama, cinta sama ulama, cinta sama yang menyampaikan ilmu, cinta sama yang menyampaikan ilmu. Dan ini beneran Pak, saya sampai sekarang ini kalau hitung-hitungan rada-rada, bukan rada-rada ya, blow on.
Kalau hitung-hitungan saya udah puyeng kan. Karena dulu waktu zaman sekolah ada pelajaran matematika, saya kagak suka tuh, termasuk sama gurunya. Karena kalau nyubit itu kenceng banget. Akhirnya kagak suka, sama sekarang bingung. Nah itu bisa jadi itu setelah saya ngaji begini, bisa jadi dulu saya nggak suka sama gurunya. Nah sekarang ibu bapak kalau ngaji, terus ada yang ngajar, baca ngebaca, ngedengerin mah ngedenger, terus tapi nggak suka sama yang ngajarinnya, ya pantas aja kalau kagak nyambung sampai sekarang. Masya Allah, betul nggak? Padahal kita ngaji udah berapa masjid, berapa musola, berapa kitab. Masya Allah. Dulu ada kiai pesantren, nggak pesantren seperti layaknya santri. Dia cuma mulazamah, cuma kumpul sama kiai sama ulama di majelis-majelis taklimnya dia. Tapi jadi ulama besar. Padahal ngajinya itu cuma yang model kayak begini aja tuh. Tapi bisa jadi ulama besar. Subhanallah. Oleh karena itu jangan sampai hilang rasa cinta kita sama guru. Ya. Kemudian wal ikhtilati ma'ahum. Ya bukan cuma cinta tapi juga harus sering bercampur baur sama mereka. Wal mujalasati lahum, dan duduk dengan mereka. Wal istifsari minhum, dan meminta penjelasan dari mereka. Walhasil dari semua itu adalah hadir di majlis, bukan lewat bagaimana dia ikhtilat, bagaimana mujalasah, bagaimana minta pentafsiran, penjelasan. Kalau lewat YouTube ini? YouTube. Oh jadi nggak boleh ngaji lewat YouTube? Boleh, tapi itu hanya sebatas untuk menambah wawasan. Kalau ngaji yang pengen dapat ilmu barokah, yang bisa kita ambil manfaat betul-betul buat kehidupan, ya hadir. Kalau semua lewat YouTube nanti kagak ada pengajian, Pak. Sama kayak zaman sekarang nih. Mudah-mudahan pandemi cepat berakhir dah. Ini gara-gara pandemi akhirnya kan sekolah virtual, ngaji virtual, tetap kurang berkahnya. Dulu saya pesantren, saya punya abah itu almarhum, masya Allah. Abah saya tuh kalau pesantrenin anak gak langsung pulang, dia nginep sehari, 2 hari, 3 hari, lihat perkembangan anak saya ngajinya gimana, terus gaulnya sama kiai bagaimana, terus perkembangan di situasi pondok pesantren gimana. Kebanyakan kan orang kalau pesantren anak datang langsung orang bodo amat, yang penting gue pesantren. Enggak, kalau abah saya enggak. Saya pesantren nih, enggak saya sebutin pondoknya pertama. Di situ ribuan santrinya, tapi nggak pernah ketemu kiai, nggak pernah ketemu kiai. Lama-lama bapak saya mikir, nggak pernah ketemu kiai gimana dapat berkahnya? Ya walaupun berkah pasti, walaupun berkah, tapi kurang berkah kayaknya. Nggak marem kalau nggak langsung ketemu kiai. Akhirnya dicari itu sekitar situ pesantren yang tiap hari ketemu. Dia minta tolong juga sama ustadz itu tuh bapak saya. Di sini ada nggak pondok yang kecil yang tiap hari santrinya ketemu? Akhirnya ketemu tuh santri nggak lebih dari 80 orang, santrinya nggak lebih dari 100 orang. Tapi jamaah tiap hari diimamin kiai. Talaki ketemu sama kiai. Talaki itu langsung ngaji di hadapan. Nah itu diantara banyaknya dapat barokah ilmu itu karena seringnya musafahah, mulazamah sama guru. Nah ini ketemu sama guru jarang, silaturahim sama guru jarang, ngajinya lewat rekaman, pengen jadi gimana? Kiai. Wa yajibu 'alal muta'allim ay yanwiya bi tahsilil 'ilmi ridallah ta'ala, dan wajib orang yang menuntut ilmu itu mencari ridhonya Allah Ta'ala, bukan mencari apa-apa supaya hasil. Wa daril akhirah, dan ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat. Wa izalatal jahli, dan menghilangkan kebodohan an-nafsi dari dirinya sendiri. Wa ansairil juhal, dan dari orang-orang bodoh lainnya. Wa ihya'id din, dan kemudian dia berniat untuk menghidupkan agama dalam dirinya. Wa ibqa'al islam bil ilmi, dan melanggengkan yang namanya agama ini dengan ilmu, karena agama ini gak akan bisa langgeng tanpa ilmu. Makanya ulama-ulama banyak dicabut itu cirinya Allah mengangkat ilmu. Allah mengangkat ilmu itu bukan menghilangkan Al-Quran, bukan menghilangkan kitab tambah banyak sekarang, tapi yang jelasin kitab itu siapa kalau bukan ulama? Allah
Allah itu mengangkat ilmu di antara permukaan bumi ini dengan Allah angkat ulama. Allah wafatkan satu persatu ulama. Makanya mumpung masih banyak guru-guru kita, Pak, jangan tinggalin majelis taklim. Jangan cuma bikin caption sendiri doang. Allah satu persatu ulama pergi ngaji kagak pernah. Nah gimana itu statusnya doang tuh. Atau persatu habaib pergi, satu persatu kiai pergi, kemarin Syekh Ali Jabir, sekarang Habib Ali, besok siapa? Ente bikin statusnya sedih, cakep banget tuh kayak drama Korea. Tapi majelis taklim kagak pernah nongol ya. Jadi agama ini bakal langgeng, bakal abadi, bakal terus terjaga kalau kita umat Islam punya ilmu. Dan mumpung masih banyak ulama, masih ada ulama, ayo cari ilmu. Gak usah cari ini ulama begini, gua gak cocok. Nyari yang cocok sampai mati, Pak, kagak bakal cocok. Betul kan? Yang penting dia mengajarkan syariat agama yang benar sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya benar dan khilafiyahnya tidak terlalu mencolok, itu ikutin. Ya, betul nggak kira-kira? Masya Allah. Wa yanwiya bihi syukra ala ni'matil aqli. Saya ngebut nih, masih ada guru kita. Dan ia berniat dengan menuntut ilmu itu bersyukur atas nikmatnya dia mendapatkan akal, wasihatil badan, dan dia bersyukur karena dia diberikan cara kita bersyukur hari ini masih sehat, cara kita bersyukur hari ini akal kita kagak PA. Kagak PA bahasa apa tuh? Akal kita nggak gila, akal kita nggak sedeng, itu cara bersyukurnya menuntut ilmu agama. Itu akal dipakai buat mencerna ilmu agama. Jadi walaupun kita ngomong alhamdulillah sampai berbusa, alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah akal saya normal, tapi nggak nuntut ilmu agama, laisa minasyukur, nggak termasuk syukur ini. Nggak termasuk bersyukur. Cara bersyukurnya ya belajar agama, cara wudhu yang benar gimana, cara rukuk yang benar gimana, cara sujud yang benar gimana. Itu cara bersyukur kita dapat nikmat sehat dan dapat akal yang sempurna, dikasih modal oleh Allah luar biasa, tapi nggak kita syukurin. Ya bukan cuma alhamdulillah syukurnya, hadir majelis, ya Allah. Saya ngeliat ibu-ibu tuh luar biasa. Ibu-ibu kadang-kadang bapak mah habis ini tidur, Pak. Ibu-ibu ngaji lagi. Nanti habis zuhur ngaji lagi. Maghrib pengajian lagi tuh. Masya Allah, orang seragamnya banyak. Seragamnya banyak. Luar biasa ibu-ibu. Nah, mudah-mudahan diniatkan gara-gara kita bersyukur karena nikmat sehat. Lalu niat karena Allah ingin menghidupkan agama. Syiarul agama, di antara syiar agama adalah majalisul ilmi, majlis-majlis ta'lim. Wala yanwiya bihi iqbalun nas. Nah ini yang enggak boleh nih. Ini yang belum kita bahas minggu kemarin. Wala yanwiya, dan enggak boleh nuntut ilmu itu pengen diniatkan dalam hati agar orang-orang tunduk kepadanya. Tong, lu ngaji dong. Santren tong, biar apa, Pak? Biar ntar jadi ustaz. Kalau jadi ustaz orang pada cium tangan bolak-balik. Niat begitu bapaknya haram tuh. Ya. Jangan ngaji pesantren biar jadi kiai. Ntar pulang enak punya majelis taklim, kotak amalnya banyak. Haram, niat begitu haram. Saya pernah ditanya sama guru saya itu di Jombang. Rene lopo ngaji yai. Niatmu opo? Ya niat ngaji yai. Orang niat opo ya? Orang niat pengen dadi yai yo. Boten yai pengen ngaji mawon. Terus api-api, ujungnya pengen jadi kiai. Kok niat orang jadi kiai, stres kowe. Jangan niat pengen jadi kiai, ntar kalau nggak jadi kiai, stres. Bapakmu stres, ya kowe stres. Niat ngaji aja udah, niat pengen bener agama, pengen bener sholat, pengen sah, ibadah pengen sah. Ini kadang-kadang orang salah niat awalnya. Mesantren anak biar jadi salah itu. Motivasi boleh, kepengen boleh, tapi bukan niat. Saya nggak bisa ngurusin anak, saya nggak bisa ngedidik anak biar jadi orang soleh, maka saya pesantrenin, ya Allah, mudah-mudahan nih anak jadi anak soleh, dia bisa sholat, dia bisa baca Quran, dia bisa ibadah. Begitu niatnya, supaya agama tetap hidup dalam rumah tangga. Jangan niat biar jadi kayak Uji Ustaz Junet. Jangan. Wastijlabu mata'id dunya, dan jangan menuntut ilmu agama diniatkan ingin mengumpulkan harta benda dunia. Jangan. Pesantren pengen jadi kiai biar kaya, amplopnya banyak. Wah, bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa kawin 4 kali. Ya Allah. Wastijlabu mata'id dunya haram. Bahkan kalau
niat menuntut ilmu, kemudian dia ngomong sama gurunya, ente ngapain di sini? Menuntut ilmu kiai. Buat apa? Ya biar pinter agama. Terus ya buat saingan sama ustadz di rumah saya. Misalnya begitu. Haram untuk orang alim, guru itu mengajarkan ilmu kepada dia. Dalam kitab Kifayatul Azkiyah ada tuh, haram mengajarkan ilmu kepada, karena niatnya pengen unggul dari manusia. Nauzubillahi min dzalik. Jangan ngaji, ngapain? Belajar qiraah, iya. Supaya saingan sama Ustaz Tohir. Ya, haram diajarin tuh kalau kayak gitu tuh, ya. Kalau ilmu dunia silahkan dah. Wah, mau saing-saingan bodo amat dah ilmu dunia mah. Ya, ilmu dunia silakan. Mau saing-saingan peringkat 1, peringkat 2, tapi agama enggak. Semua walaupun alim tetap harus ada ketawadhuan. Dan yang terakhir enggak boleh ikrami inda sultani wa ghairi. Niat nuntut ilmu agama supaya mulia di hadapan para penguasa. Supaya dihormatin RT, dihormatin RW, dihormatin lurah, dihormatin wali kota. Niatnya jadi kiai, pengen dihormatin oleh Na'udzubillahi min. Nah, ini bekal buat para orang tua yang pengen mesantrenin anaknya ataupun yang baru belajar ilmu agama, jangan punya niat kayak begini. Ya, supaya sukses. Terakhir paling akhir. Saat saya udah lulus dari Jombang, saya mau daftar kuliah di PT IKI di Bang Bulus, naik Metro Mini sama bapak saya. Bapak saya ngomong, wallah demi Allah, Min, lu kalau udah kelar lulus kuliah S1 ke S2, S3 ke gak punya duit, nguli gak apa-apa nguli. Ngojek gak apa-apa ngojek. Gak usah malu lu punya Al-Qur'an, gak usah malu punya ilmu agama. Nyari duit yang halal, Masya Allah. Itu ditanamkan dalam hati saya. Gak usah malu cari harta dengan cara yang halal. Andai kata harus nguli aja gak apa-apa. Ngojek aja gak apa-apa. Itu memotivasi saya supaya nggak menjadi orang yang kalau udah S1 harus begini. Masya Allah, jarang ya orang tua kayak gitu ya. Kamu harus jadi punya mobil, punya rumah. Jangan pak, anaknya kagak begitu ntar bapak nyesel gua nguliahin lu bego-bego juga. Iya betul. Kewajiban orang tua kasih pendidikan. Nggak bisa mendidik ya masukkan ke dalam lembaga pendidikan. Udah itu kewajiban. Hasil atau tidak hasil itu urusan Allah. Betul. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.